Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Hapsari SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan menampilkan tugas 1.2.f eksplorasi konsep modul 1.2. Tugas A dengan pertanyaan pertama, bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia? Mengapa demikian? Yang pertama adalah cara kerja otak manusia. Di dalam otak manusia masih ada yang tertinggal bagian serupa dengan otak mamalia, otak reptil, dan juga otak primata yang terhubung langsung dengan otak luhur manusia. Otak luhur adalah otak yang hanya dimiliki oleh manusia yang berfungsi reflektif membangun karakter manusia. Nah, berdasarkan bagian-bagian inilah sistem berpikir manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja bagian otak mamalia dan reptil, serta sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak bagian primata dan otak luhur manusia. Kedua sistem inilah yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan bertindak. Berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kebutuhan untuk makan, kebutuhan pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih, sayang, dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihani, mengasihani, dan disayang, begitu juga menyayangi. Yang ketiga, kebutuhan atas kekuasaan dan penguasaan. Nah, kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Nah, kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti ada proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual yang relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Yang keempat, kebutuhan atas kebebasan. Nah, ini terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kebutuhan bergerak, mencoba, mengeksplorasi hal baru yang menarik. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan ini akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Ada berupa humor, berupa bermain, bersenang-senang, bergembira, dan lainnya. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama yaitu tahap wiraga, periode di mana usia 0 sampai 8 tahun. Dalam periode ini, jasmani atau raga dan indera anak tumbuh pesat sekali. Dengan demikian, mereka harus banyak bergerak, melatih otot kasar dan otot besar, melatih otot halus juga. Mengeksplorasi indera mereka seperti indera pendengaran, perasa, pengecap, pencium, peraba, termasuk imajinasi. Dan mengenali simbol-simbol. Tak heran jika Ki Hajar Dewantara juga menyebut sebagai taman indera. Berikutnya tahap wiraga wirama, periode usia 9 sampai 16 tahun. Pada periode usia ini anak mulai berkembang pikirannya. Maka selain melanjutkan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan jasmani dan indera mereka yang belum usai, pendidik juga mulai fokus dalam menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras, seirama dengan sesamanya dan lingkungan. Guru pada periode ini menuntun anak untuk melakukan, membiasakan, menginisiatifi, hingga akhirnya menyadari mengapa mereka melakukan kebiasaan baik yang mereka lakukan di sekolah, bukan sekedar menuruti atau mengikuti suatu aturan atau kebiasaan saja. Yang terakhir, wirama.
periode usia 17 sampai 24 tahun. Guru pada rentang usia ini menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan pengenalan potensi dirinya. Anak dalam periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara, di mana intinya proses belajar pada anak harus sesuai dengan usia dan tahap tumbuh kembangnya, selaras dengan kodrat anak, membentuk kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia, dipengaruhi oleh cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, serta tumbuh kembang anak. Tugas A yang kedua adalah, menurut Bapak Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Sebagai guru penggerak, nilai-nilai yang harus ditebalkan dan dikuatkan yang pertama adalah berpihak pada murid. Pentingnya berpihak pada murid karena hal ini mampu memungkinkan kita untuk paham akan kebutuhan, minat, serta motivasi dari setiap individu sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan pada siswa secara optimal. Yang kedua, mandiri. Nilai mandiri mampu memungkinkan peserta didik untuk mengambil tanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dengan guru penggerak memperkuat kemandirian, maka dapat membantu mereka untuk menjadi lebih percaya diri, khususnya dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan yang ada. Nilai yang ketiga, kolaboratif. Dengan melakukan bekerja sama, maka dapat saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain, khususnya untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, reflektif. Dengan adanya refleksi, nantinya akan bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri CGP, serta dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran sebagai guru penggerak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kelima, inovatif. Dengan menjadi inovasi, calon guru penggerak bisa menciptakan pendekatan pembelajaran yang baru dan efektif, yakni untuk memenuhi kebutuhan peserta didik di era yang terus berubah. Demikianlah pemaparan eksplorasi konsep modul 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.